Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Azahra dari kelas 12 MIPA 7, nomor absen 14. Di sini, saya akan menceritakan kembali isi buku yang saya baca, yakni Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Masa kecil di Huta Pungkut. Kampung Huta Pungkut berada di Mandailing telah dikenal pada masa penjajahan Belanda. Daerah Mandailing berada di perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dalam istilah administratif Belanda, wilayah ini disebut Onderafdeling. Pada tanggal 3 Desember 1918, Halim Nasution, seorang pedagang tekstil yang dari Huta Pungkut, mendapatkan kabar bahwa istrinya telah melahirkan anak kedua. Halim Nasution saat itu sedang menjalankan perniagaannya di Sibolga yang berjarak kurang lebih 180 km dari Huta Pungkut. Bayi yang lahir itu berjenis kelamin laki-laki yang selanjutnya diberi nama Abdul Haris Nasution. Masa pendidikan dan sebagai guru. Ketika memasuki usia sekolah, Nasution masuk sekolah pendidikan dasar zaman Hindia Belanda, yaitu Holland Inland School atau HIS di Kota Nopan. Selama belajar di HIS, Nasution mulai dihinggapi rasa cinta tanah air. Tahun 1932, Nasution berhasil menyelesaikan pendidikannya di HIS dan bersiap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Di tahun 1932 itu, Nasution yang telah berusia 14 tahun berangkat menuju ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk menjalani pendidikan di Hogger Inland Quick School atau HIQ yang populer disebut dengan Sekolah Raja atau Sekolah Guru. Di asrama di sekolah itu, Nasution mempunyai sahabat yang bernama Artawi. Ia berasal dari Madura dan mempunyai keluarga yang berlatar belakang KNIL. Memasuki dunia militer. Pada tahun 1939, pasukan Jerman menduduki Polandia, dan pada tahun 1940, negeri Belanda mendapatkan giliran serangan dari Jerman. Dalam serbuan yang dilakukan ke selatan, bala tentara Jepang berhasil merebut dan menduduki Indochina dan Muang Thai. Saat itu, Nasution yang telah mempunyai ijazah AMS bergegas untuk mendaftarkan diri dan menjalani tes masuk tahun 1940. Seleksi penerimaan dilakukan di Palembang dan Nasution lulus untuk kemudian menjalani pendidikan militer di Koro. Beberapa lama setelah menjalani pendidikan, pada September 1940, Nasution naik pangkat dari kadet taruna menjadi kopral. Tidak berapa lama menjelang akhir tahun 1940 atau 3 bulan kemudian, pangkatnya naik menjadi sersan. Mempertahankan kemerdekaan. Jepang akhirnya menyerah pada 14 Agustus 1945 setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Tanpa menunggu janji Jepang, Bung Karno dan Bung Hatta dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia yang menyatakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Indonesia menjadi negara merdeka yang terbebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Untuk menjamin ketertiban umum, pemerintah RI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada 5 Oktober 1945, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Mempersatukan Angkatan Darat. Setelah penyerahan kedaulatan, jabatan yang diemban Kolonel Nasution selama Perang Gerilya ditiadakan. Untuk selanjutnya, Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Setelah menjabat sebagai KSAD, Kolonel Nasution tetap ingin melanjutkan program-program yang pernah dilakukannya saat menjabat sebagai Panglima Siliwangi dan Mapangsar. Puncaknya, tanggal 17 Oktober 1952, KSAD Kolonel Nasution bersama beberapa perwira AD lainnya dengan didampingi KSAP Maijen Simatupang dan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghadap dan meminta Bung Karno membubarkan parlemen. Berseberangan dengan Bung Karno. Pada tanggal 26 Juli 1962, Jenderal Nasution mengakhiri jabatannya sebagai KSAD dan sebagai penggantinya ditunjuk Mayor Jenderal Ahmad Yani yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi dan Wakil KSAD.
Setelah tidak menjabat sebagai KSAD, Nasution menempati jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau KSAB. Penempatan ini juga dinilai sebagai akibat dari hubungannya dengan Bung Karno yang mulai agak terganggu sejak tahun 1960-an. Meskipun Jenderal Nasution, Bung Karno, dan Lancet Ahmad Yani sering melakukan bantahan terhadap desas-desus itu, tapi isu kerenggangannya dari mereka bertiga itu semakin hari santer terdengar. Menjadi Ketua MPRS. Pada 21 Juni 1966, Jenderal Nasution dipercaya menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Setelah menjadi Ketua MPRS ini, dilakukan upaya konstitusional menyangkut kedudukan Bung Karno yang sebelumnya diangkat sebagai presiden seumur hidup. Dengan semakin banyaknya tekanan dari mahasiswa serta sebagian besar anggota MPRS yang menghendaki Bung Karno melepaskan jabatannya, maka beban yang ditanggung Jenderal Nasution semakin berat. Tidak bisa dipungkiri, Jenderal Nasution adalah sosok kunci dalam menegakkan pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Ia juga dikenal sebagai sosok yang paling berjasa dalam mempersatukan Angkatan Darat yang sebelumnya selalu identik dari konflik. Sungguh tepat dan tidak berlebihan jika Abdul Haris Nasution mendapatkan julukan Bapak Angkatan Darat, seperti halnya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Karena usianya yang beranjak lanjut, maka Nasution juga menghadapi beberapa penyakit, sehingga ia sering menjalani pemeriksaan dan perawatan kesehatannya di rumah sakit dalam dan luar negeri. Namun usia tua dan penyakit yang dialaminya tidak bisa membuatnya dapat bertahan. Orde Baru, pada Rabu 6 Agustus tahun 2000, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution wafat di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Bangsa Indonesia kehilangan salah seorang putra terbaiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.